Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marula Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan sekian banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Guys, wakil presiden terpilih dan terbaik kata pendukungnya nih, Gibran Raka Buming Raka, kembali menggelar pertemuan dengan bocah SD di Surabaya. Dengan senyum yang penuh sumringah, Gibran membagi-bagikan susu UHT, kemasan kotak, dan sampul buku bergambarkan Jan Etes, si putra sulungnya sendiri ya. Kenapa harus Jan Etes ya guys? Apakah Jan Etes akan diangkat menjadi Menteri Pendidikan atau Menteri Makan Gratis dan Susu Gratis? Sementara itu, Kaisang Pangarap yang baru 3 hari jadi anggota, auto dilantik jadi ketua PSI, di roasting habis-habisan oleh salah satu stand up komedi terkenal di Indonesia ini. Oke guys, gimana seperti apa videonya? Mari kita saksikan. Let's go. Kaisang sempat diisuin jadi wali kota Depok, dan tapi sekarang isu itu udah hilang gitu. Karena waktu isu itu muncul, baliho-baliho yang ada di Depok tuh tulisannya gini: PSI menang, Kaisang wali kota. PSI menang, Kaisang wali kota. Iya. Kita sama-sama tahu PSI-nya kagak menang. Tapi Kaisang, Bahkan pemilihnya PSI itu nggak lebih banyak dibanding yang antri makan mie gacoan gitu. Kaisang udah di wali kota Depok aja dia kagak jadi, sekarang malah dimajuin jadi apa? Gubernur Jakarta. iya. Maksud Wakil gua kalau lu Gubernur pengen Jakarta. ikutan Liga Champion, menangin dulu Liga 3 lah. Kenapa langsung Liga Champion gitu? Iya. Dan sejujurnya waktu pemilu kemarin gue tuh sebel dia banget kan sama nak balihonya, raja, ya nggak? Kaisang gitu. Tahu kan yang politik riang gembira. Iya. Kalau anak Ya raja mah Allah, gue bebas. yakin itu dia alasan Ibu Mega nolak waktu dia sungkem ya. So imut tolol. Ada lagi politik santun dan santuy. Fotonya dia sama boneka teddy bear. Ada yang tahu? Maksud gue begini Kaisang, kalau lu pengen foto yang propertinya boneka, harusnya nggak perlu foto sama boneka teddy bear. Foto aja sama. Apa tuh? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Terlalu berani kayaknya ya. Iya. Nah ini Wakil Presiden RI terpilih Gibran Raka Buming Raka membagikan susu dan buku tulis apa tuh? Dia secara spontanitas mendatangi sekolah yang tepat banget tulisannya. Saat itu Gibran membagikan susu hati kemasan, buku tulis bergambarkan Jan Etes. Waduh, itu pada rebutan semua ya. Iya. Nah itu adalah sampul buku bergambarkan anaknya sendiri tuh, Jan Etes itu. Ya, pertanyaan saya, kenapa harus gambarnya Jan Etes ya? Ya tapi terserah mereka lah ya. Mau namanya anak Raja Wakanda ya. Tapera demi siapa? Gaji masyarakat kan juga sekarang mau dialokasikan juga untuk Perhatikan tuh mimik wajah Pak Jokowi guys. Kelihatannya kesel banget itu. 3% setiap dari gaji, tidak hanya di ASN juga tapi swasta juga. Ya, semuanya ini parah nih. biasa masyarakat juga ikut berhitung mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat, seperti dulu waktu BPJS di luar yang BPI yang gratis 6 juta kan juga rame, tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit ya setelah berjalan kalau belum Tenang. Jadi saya ingin tekankan, tapera ini bukan potong gaji atau bukan iuran. Tapera ini adalah tabungan. Di dalam Ya tapi walaupun undang-undang tabungan kenapa harus mewajibkan. dipaksa? Ya. Itu Pak Jenderal. Dengan APBN nggak ada upaya pemerintah untuk membiayai makan gratis, apalagi untuk IKN. Kalau cuma nabung kenapa harus dipaksa ya nggak? Yang dipaksa itu biasanya iuran itu, pajak, baru dipaksa. Menabung itu wajib gitu kan, diwajibkan dan dipaksa oleh negara. Iya, kalau menabung tuh bukan dipaksa. Undang-undang negara di mana? Nah,
jawab negara diabaikan, serahkan pada masyarakat. Pemerintah nggak bayar iuran. Ngapain ngurusin uang masyarakat sipil gitu loh? Ngapain ngurusin itu? Kalau dia aja nggak bayar kok. Dia ngurus itu gitu. Kalau Iya. dia ASN, kalau dia Ya sulit ASN, amat tinggal di Indonesia. oke lah, negara Nabung aja dipaksa. Kalau nggak dibayar dikenakan pasal sekian-sekian. Apaan itu ya? Pertanyaan besarnya adalah uang yang dikumpulkan yang ratusan triliun tertentu mau dipakai buat apa? Siapa yang berkepentingan terhadap nilai uang ini yang begitu besar menimbulkan beban dan kecenderungan korupsi? Jangan-jangan ini hanya pengumpulan dana saja ini kan. Mencari dana murah. Justru memunculkan spekulasinya, akal-akalan untuk pembiayaan IKN. Maka buruh sudah menolak untuk dijalankan. Apalah, pemerintah udah mau selesai. Tolong tinggalkan Iya. solusi yang baik. Jangan-jangan kalau buruh dan pengusaha bersatu ini kiamat sudah dekat ini. Ada sesuatu di Bali ini yang tidak cukup transparan diungkap. Ini berbahaya. Kita ini lembaga tinggi negara. Padahal dia sampai Wakil udah kamu rakyat. selesai ya, kenapa harus nambah Kita beban yang rakyat menentukan lagi anggaran di begitu? Indonesia ini. Bagaimana kepala dinas bisa memverifikasi data yang kita berikan? Anda sebagai kepala kementerian mau nggak diverifikasi sama dinas? Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Orang-orang berpendidikan. Iya, Kok iya. bisa salah mengambil kebijakan? Bu Sekjen, Anda mengeluarkan Persekjen yang di mana poin nomor 3 dikatakan bahwa data yang direkomendasikan sebagaimana dimaksud pada huruf B diverifikasi oleh Dinas Pendidikan. Loh, kita ini pemangku kepentingan usulkan itu dari Dapodik sekolah. Dapodik itu harusnya kan, makanya tadi Pak Andre bilang operator sekolah itu diperhatikan. Karena semua itu dari operator sekolah. Kepala sekolah aja kadang-kadang tidak tahu apa yang terjadi dilakukan oleh operator sekolah. Dinas pendidikan juga nggak tahu. Nah, kementerian juga. Jadi kalau mau lakukan verifikasi, harusnya kementerian melakukan verifikasi terhadap dinas, dinas lakukan verifikasi terhadap kepala sekolah, hasil verifikasi itu baru diberikan kepada kami. Itu jangan dibolak-balik. Bahkan saya minta Pak Ibu pimpinan, Bapak Ibu pimpinan, kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa APBN yang ada di Kemendikbud. Iya, ya, periksa tuh. Karena ini banyak persoalan, PIP, KIP, Iya, iya, dana benar. bos, banyak hancur ini. Iya. Tolong Ibu, saya minta Pak Pimpinan, kita berikan rekomendasi kepada KPK, periksa. Ya, betul Dari itu. 2021, 2022, 2023. Nggak usah tambah anggaran kalau memang banyak korupsi uang negara habis. Iya, iya, bukan iya. untuk rakyat. Di lingkungan saya itu Saya banyak marah, Pak anak-anak Menteri, sekolah yang untuk tidak kesekian mendapatkan kalinya. PIP-nya itu. Karena memang ini kenyataannya di lapangan. Jangan dong kita dibikin seperti anak kecil. Kok apa yang diusulkan kita mesti diverifikasi oleh Dinas Pendidikan? Iya. Anda mau nggak sebagai menteri diverifikasi oleh oleh dinas? Jangan aneh-aneh lah. Kalian tuh dipilih oleh presiden, harusnya berikanlah yang terbaik untuk rakyat. Betul. Semoga pembicaraan saya ini dilihat oleh presiden yang baru. Periksa Kemendikbud, biar kita lihat siapa yang bobrok, siapa yang mencintai negeri ini sebetulnya. Iya. Wakil rakyat kah? Atau mereka? Jangan begitu dong. Bikin Persekjen memalukan, Bu Sekjen. Iya, ya, betul. Ya iyalah, Anda jangan senyum. Anda membuat Persekjen, tidak berpikir, masa kita diverifikasi oleh dinas? Mending kalau kepala dinasnya bersih. Kalau kepala dinasnya justru yang mencuri uang PIP, bagaimana Ibu? Iya, ya, setuju itu. Saya mau tanya sekarang, jawab. Apa Anda pikir semua kepala dinas bersih? Oh tidak. Mari kita buktikan. Mau? Kita turun, kita buktikan, kita tanya jangan sama kepala dinas, tanya sama penerima PIP. Ya, ya, Itu betul. baru bisa dapat jawabannya. Ya, benar. Kalau Anda Di hanya lingkungan turun saya hanya di dinas, punya banyak semua anak jawabannya sekolah yang bagus, tidak bagus, menerima bagus. PIP-nya. Tapi Padahal turun mereka ke itu rakyat. dapat ya. Turun ke penerima orang tua. Kalau nggak lihat itu orang tua punya air mata. Betul. Kosong. Betul Nama banget itu. ada, SK ada, uang nol. Sampai hari ini. Baik. Jadi kalau kita mau bicara soal anggaran, Pak, jangan ditambah. Tuhan juga tidak ingin semua uang negara ini hilang. Ya, Saya ya. yakin dan percaya sampai ini anggaran turun. Karena Tuhan itu lihat air mata orang miskin. Jadi kalau anggaran turun jangan marah. Mungkin inilah kehendak Tuhan supaya kita koreksi diri. Iya, iya. Stop dan bertobat. Kalau mau lihat bangsa ini baik dan lebih maju.
Iya ya, oke, mantap, keren. Ini Ibu Yuanita itu ya kalau nggak salah namanya, Bu Yuanita dari kader PDIP beliau kalau nggak salah ini ya. Ini kalau nggak salah ya guys ya. Benar. Ini beliau ini sudah mewakilkan apa yang dirasakan oleh rakyat kecil, apalagi bagi para penerima KIP. Sementara mereka berhak mendapatkan ya penerima PIP itu, lalu setelah dicek lalu nggak ada. Itu di lingkungan saya itu banyak yang terjadi seperti itu. Mereka penerima PIP tapi setelah melakukan pencairan begitu ya kira-kira istilahnya, ya katanya PIP-nya kosong, nggak ada, dananya itu nggak ada begitu ya. Nah itu gimana tuh? Mungkin benar ya dikatakan Ibu DPR ini jika uang PIP itu telah dikorupsi habis-habisan. Nah itu ya. Dan apalagi kebijakan-kebijakan yang dibikin oleh Pak Jokowi itu, sementara beliau kebentar lagi kan mau selesai ya, kenapa lagi mau nambah beban rakyat begitu ya? Kasihan rakyat. Beliau memang benar-benar keterlaluan menurut saya ya, Pak Jokowi ini. Entah apa yang ada di benaknya itu, selalu membuat kebijakan untuk membuat rakyat makin menderita begitu. Ya itulah guys, namanya Raja Wakanda ya. Oke guys, seperti apa tanggapannya tolong sampaikan di kolom komentar, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.